Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irfan Azhari yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa Al Munawir TV dimanapun Anda berada, saat ini kita dalam acara Coolcast, yaitu bincang santai seputar santri. Dalam rangka Harlah NU yang ke-95 ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Jakarta ini. Bersama kita semua Kang Anwar. Halo Kang Anwar, apa kabarnya ini? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau kesibukannya apa aja ini? Rima-rimi silaturahim, tidur. Alhamdulillah. Luar biasa. Silaturahim menambah umur katanya Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah. Dan pemirsa Al Munawir TV dimanapun Anda berada, jadi perlu kita tahu tamu kita ini merupakan santri Al Munawir yang sekaligus sebagai ketua kaderisasi pengurus pusat IPNU. Jadi kalau kita bicara IPNU, ini beliau ngopeni teman-teman pelajar, santri, dan mahasiswa nggih Mas ya. Dan saat ini beliau berkantor di PBNU Jakarta. Jadi gini Kang Anwar, ini kan NU saat ini sudah usia yang ke-95 Mas. Tentu kalau kita bicara usia 95 tahun, ini tentu usia yang sangat sepuh dan sudah mapan. Itu artinya teman-teman pemuda, teman-teman pelajar, teman-teman yang ada di NU ini harus bertambah girohnya dan bertambah bersyukurnya karena sudah berada di NU. Dan kalau kita melihat yang tema yang diusung dalam rangka Harlah NU yang ke-95 ini Kang Anwar, hikmah NU menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Jadi gitu. Jadi kalau kita melihat tema tersebut, tentu pesantren Al Munawir dan pesantren Krapyak ini pernah menjadi salah satu tempat di mana di Krapyak ini juga terdapat sosok yang pernah berkiprah di NU Kang Anwar. Nah ini menurut Kang Anwar, ikatan apa yang kemudian menyimpul antara Krapyak dan Nahdlatul Ulama ini Kang? Oke. Bismillah. Sebelum saya belajar bareng sama teman-teman yang bahagia, saya minta barokah suratul Fatihahnya untuk guru-guru kita semua, orang tua kita semua, muassis Nahdlatul Ulama, Wali Songo, dan seluruh guru-guru kita dan pada diri kita. Semoga di setiap langkah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. Syukron kasiron. Terima kasih atas bacaannya. Mubasyarah, kalau terkait pertanyaan ikatan apa Krapyak sama Nahdlatul Ulama, tadi saya dapat tor dari Al Munawir TV. Saya sempat merekap beberapa sejarah terkait awal NU di Yogyakarta dan nanti berkaitan dengan ikatan Krapyak dan Nahdlatul Ulama sendiri. Di catatan saya, awal di deklarasinya malah di Wonokromo, di Jejeran, Bantul. Bantul gitu. Masuk di Jejeran. Tokoh-tokoh awal sebelum kemerdekaan yang jauh, masih periode keraton, ada Mbah Jejer di Jejeran situ, ada Mbah Habib Abdurrahman, ada Mbah Wonokriyan, dan beberapa tokoh Wonokromo. Salah satunya ya Mbah Iman itu nanti bareng berkaitan dengan sama Mbah Abdul Qadir, ya Haji Raden Abdul Qadir Munawir, abahnya Mbah Najib, Allah yarham. Jadi berkaitan dengan ikatan Krapyak dengan NU sendiri, kita lihat di ketika Jawa Timur di tahun 1926, terlepas sejarah panjang NU, di tahun 1926 di Jawa Timur berdiri Nahdlatul Ulama. Tapi kita tahu sejarah bahwa di 1912 Muhammadiyah lahir di Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, di hasil muktamar ketiga di Surabaya tahun 1928, salah satu hasil dari muktamar tersebut memutuskan bahwa
Yogyakarta, masih Yogyakarta, karena sebutan DIY itu dilekatkan di Yogyakarta ini pasca kemerdekaan. Jadi Yogyakarta Hadiningrat. Itu sekitar tahun 1928. Bahwa hasil muktamar ketiga di Surabaya itu menyebutkan bahwa Yogyakarta salah satu target didirikannya kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kita rekapan ini semoga membantu dan ya setidaknya menjadi pemantik untuk teman-teman santri, rekan-rekan yang mendengarkan. Nanti kalau saya salah ya disalahkan dan diperluas referensi ibarahnya. Di tahun itu salah satunya Jogja menjadi salah satu target untuk didirikannya kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi ada 3 tokoh. Jadi NU waktu itu membuat sebuah lembaga atau lajnah. Nama lajnah Lajnatun Nasihin. Jadi lajnah yang berkaitan untuk berproses merekrut orang dan untuk mendirikan kepengurusan di berbagai wilayah. Tokoh-tokohnya ada 9. Salah satunya ya founding father sendiri, founding father Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab, Mbah Bisri. Dan untuk wilayah Jateng itu Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Iman, Mbah Abdul Halim. Itu di komisi Lajnatun Nasihin. Jadi itu sebagai Jateng, dari Jogja Jateng, kalau bahasa sekarang korwilnya itu Jogja Jateng gitu, satu. Nah, nggak begitu mulus perjalanan hikmah pergerakan itu, baru melalui gerakan via pengaruh kiai dan santri. Salah satu tokohnya adalah Mbah Mansur, Popongan Klaten, gitu. Nanti putra beliau, terus nanti Mbah Najib, Allahu yarham, tadi menantu sana, gitu-gitu. Mbah Mansur ini seorang mursyid thariqah di Popongan, Jateng, masih masuk Jawa Tengah. Beliau mempunyai murid Mbah Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawir, abahnya Mbah Najib Abdul Qadir Munawir, Allah yarham, ngangkat pundut kemarin. Dan Mbah Iman Wonokromo. Mbah Iman. Jadi beliau berdua diperintahkan oleh Mbah Mansur untuk mendirikan kepengurusan di Yogyakarta. Menindaklanjuti dawuh dari kiainya, dari Mbah Mansur, beliau berdua membuat acara pertemuan ulama besar-besaran diadakan di Wonokromo. Saya dapat cerita di Masjid Wonokromo, satu masjid Patok Negoro di Wonokromo itu ya. Sekitar tahun 1930. Itu di situ. Deklarasinya di situ, Mas. Wonokromo Krapyak dan dikembangkan, dan hari ini kita berbicara Krapyak. Jadi Mbah Abdul Qadir dari Krapyak, Mbah Iman dari Wonokromo. Dua-duanya muridnya Mbah Mansur. Lanjut, faktor kedua ada interaksi interpesantren Kediri dan Yogyakarta. Itu nanti teman-teman yang Jawa Timuran mohon untuk lebih memperjelas itu. Lanjut, satu dekadenya diinisiasi oleh Mbah Abdullah Afandi. Mbah Abdullah Afandi. Beliau kakak Mbah Abdul Qadir. Gitu. Yang kalau di kalender Munawir yang rapi pakai jas itu Mbah Afandi itu. Beliau satu dekade dari 1930 mengumpulan ulama dalam rangka mendirikan kepengurusan NU di Yogyakarta. Itu beliau menjadi salah satu konsul NU Yogyakarta. Jadi tambah berkembang, merintis, fase-fase merintis NU di Yogyakarta. Ini ikatan NU awal, Krapyak awal dengan NU, Krapyak Wonokromo dan NU. Ini cikal bakal pondasi awal NU di Yogyakarta. Mbah Abdul Qadir sama Mbah Iman dan Mbah Abdullah Afandi. Nah, Mbah Abdullah Afandi yang perlu kita tahu, Mbah Abdullah Afandi ini adalah semasa satu dekade dari 1930-an itu, beliau menjabat sebagai anggota konsul, catatan saya ini, anggota konsul NU Yogyakarta, anggota konstituen RI Republik Indonesia, anggota panitia PPK Komisi 6 dengan nomor urut 196. Jadi berkembang NU semakin terbentuk kepengurusannya sampai tahun
menjadi kepengurusan pimpinan wilayah kalau bahasa sekarang di tahun 1952 di Yogyakarta. Nah, terkait dengan ikatan hari-hari ini atau masa-masa akhir, jadi masa-masa periode Mbah Munawir Sedo, periodenya Mbah Ali Maksum. Rekan-rekan NU muda pasti, kaula muda NU pasti tahu bahwa sosok Mbah Ali pasti masyhur di kalangan anak-anak muda NU. Kita kenal dengan Muktamar Krapyak Yogyakarta ke-28, Muktamar ke-28 di Krapyak, yaitu tanggal 25 sampai 28 November tahun 1989 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Akhir 1410. Oh, pernah ada muktamar NU di Krapyak Mas Anwar ya? Pernah, dalam sejarah yang saya baca pernah ya. Tadi Kak Anwar juga menyampaikan bahwa muktamar NU itu ada sosok yang kita juga kawula muda tahu, bahwa ada tokoh Mbah Ali Maksum yang sangat berpengaruh di era itu kan. Jadi kalau kita melihat Mbah Ali Maksum ini, sejarah sosial tersebut Krapyak punya guru besar ya. Apalagi ketika Mbah Ali Maksum Allahu yarham memangku jabatan Rois Am pada tahun 1982 sampai 1994 ini. Ya, itu terpilihnya di Munas Kaliurang 1981. 981. Iya, kayak. Nah, tentu ini gantiin Mbah Bisri. Oh, menggantikan Mbah Bisri. Menggantikan Mbah Bisri. Tentu kalau kita melihat beliau memangku jabatan tersebut, separuh dari jabatan pendek ini yang kemudian banyak hal-hal yang sangat mempengaruhi kawula muda dan juga mempengaruhi NU pada waktu itu. Itu mungkin bagaimana kisahnya? Iya Mas, jadi ikatan dari awal tadi, mulai dari Monokromo, Jejeran, Krapyak ini, dari terus awalnya kaitan dari, kita kan tahu bahwa Munawir dikenal sebagai sanad Quran di Nusantara ini. Selain terkenal sebagai secara keilmuan dari sanadnya dari Mbah Munawir, gerakan-gerakan sosial dan hikmah di NU mesti ono dalam Mbah Qadir, terus Mbah Afandi, dan kita nyinggung Rois Am Mbah Ali Maksum Allahu yarham. Mbah Ali Maksum kepilih itu di Munas Alim Ulama Kaliurang tahun 1981. Gantiin Mbah Bisri. Kemudian kenapa fenomenal dan Mbah Ali sebagai salah satu Rois Am yang banyak dielukan banyak orang, karena beliau menjabat itu ketika Orde Baru memaksa semua ormas harus berasaskan Pancasila. Ya, berasaskan Pancasila. Baik yang NU ya ataupun yang lain. Nah, Mbah Ali di sini memangku jabatan di Rois Am. Makanya di tahun 1984 kita kenal dengan kembali ke Hitoh Mbah Siddiq. Tokohnya 3. Pada waktu era Mbah Siddiq itu. Mbah Ali, Mbah Siddiq, Mbah Dur, Gus Dur. 3 serangkai ini salah satu 3 tokoh yang masyhur di kalangan kita. Terus dalam diskusinya Mbah Ali dengan Mbah Hamid Pasuruan, selain dari Lasem, sama-sama Lasem, dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Termas. Nah, sumbangsih ketika Mbah Ali menjadi Rois Am ini itu terkait menerima Pancasila sebagai asas organisasi, asas ormas, asasnya Nahdlatul Ulama. Secara filosofis, secara argumentasi itu bisa diterima oleh kalangan NU sendiri. Meskipun dinamika waktu itu pasti ya lumayan dalam sejarah-sejarah yang saya baca. Makanya terus ditindaklanjuti pada Muktamar Situbondo. Menariknya adalah NU mampu mengkombinasikan antara agamis dan nasionalis. Ini yang banyak negara yang belum mampu. Itu hasil muktamar yang dari Situbondo itu. Ya, menindaklanjuti dari Orde Baru memerintahkan untuk asas tunggal, asas Pancasila itu, dan tokoh-tokoh kita, yayai kita terdahulu menerima dan mensosialisasikan filosofisnya tertata, argumentasinya tertata, dan bisa di-tracking dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ini sumbangsih NU menggabungkan antara agamis nasionalis dan sebagai landasan berorganisasi, bernegara, dan hidup damai di Indonesia ini. Ini sumbangsih NU pada negara sampai hari ini tetap relevan seperti itu. Masih bisa kita rasakan sampai sekarang Ya. ya sini. Karena di Timur Tengah, di beberapa negara Eropa itu kesulitan dan banyaklah sekuler dengan nasionalis kurang gitu-gitu. Dari sosialis dengan agamis agak gimana. Dan Indonesia dengan Nahdlatul Ulamanya mampu menggabungkan antara agamis dan nasionalis. Ini sebagai alternatif yang keren, yang top. Makanya Mbah Ali sebagai Rois Am waktu itu dikenang sepanjang masa bahwa beliau salah satu penggagas itu. Dan beliau kerapiak, menantunya Mbah Munawir. Kalau bicara Mbah Ali Maksum yang tadi banyak memiliki jasa yang sangat besar sekali tentunya untuk negara ini, tadi dari hasil muktamar juga merumuskan sebuah asas negara, itu sangat banyak jasanya sekali. Iya, Mbah Ali sendiri perlu di tracking juga sama rekan-rekan atau kangkang yang lain bahwa hubungan antara kerapiak dengan NU baik di pimpinan wilayah ataupun pimpinan besar di Jakarta sana, siapa tokohnya yang di Kerapiak dan waktu itu siapa yang di Jakarta dan siapa yang di pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta sendiri. Kerapiak dengan keraton, Kerapiak dengan Indonesia. Ini butuh ya 3 SKS-an lah. Iya pasti ada. Contoh gini, sederhana. Saya dapat cerita dan beberapa referensi bahwa Mbah Ali Maksum Allahyarham itu teman dekat dan sering diskusi dengan Mbah Tolhah, Prof. Tolhah Mansur, pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Salah satu orang-orang awal pasca 3 serangkai, Mbah Woni Farida, Mbah Sofyan Holil, Mbah Mustahal. Itu ketum pertama Ibnu Prof. Tolhah Mansur. Mbah Tolhah ya. Mbah Tolhah. Kalau boleh tahu makamnya di mana? Di Dongkelan itu. Dongkelan itu. Makanya waktu itu Mbah Tolhah masih sibuk di daerah ini, daerah UNY, daerah Kolombo, ngajar UGM, sering buat bandungan sama mahasiswa UGM. Dan dulu kantor masih di daerah istimewa Yogyakarta sini. Kantornya Ibnu pusat. Belum ke Jakarta, iya. Itu ketika waktu itu ada Bang, pusatnya di Jogja atau? Ya, karena beberapa aktornya itu di Jogja. Kantornya daerah Malioboro di stasiun Tugus itu. Jadi Mbah Tolhah sama Mbah Ali itu sering diskusi, sering sampai kalau cerita Bunik, salah satu putrinya sekarang pengasuh Suni Darussalam itu, istrinya Pak Fatah. Kalau sampai larut malam, sampai cekekean gitu-gitu, tertawa terbahak-bahak. Kalau diintip dari korden, Mbah Ali. Tuh ternyata bapak lagi ngobrol sama Mbah Ali. Karena Prof. Tolhah itu profesor tata hukum negara. Ya waktu itu sulit cari profesor di kalangan NU. Nah makanya ketika Mbah Tolhah mendahului sedo lebih dulu daripada Mbah Ali, disuwun makom keteng Dongkelan. Padahal pondoknya di Suni, rumahnya di Kolombo waktu itu. Gitu. Sleman gitu. Sleman. Kalau jaraknya berarti lumayan. lumayan. Makanya itu disuwun Mbah Ali. Sejarah ini yang jarang diungkap ketika teman-teman Ibnu katakanlah ataupun untuk mengungkap Mbah Ali, kedekatan Mbah Ali dengan Prof. Tolhah. Seperti itu. Dan itu kaitannya Prof. Tolhah salah satu juga yang merancang bagaimana argumentasi Pancasila bisa mempunyai nilai-nilai filosofis dan argumentasi yang kuat. Profesor Tata Hukum Negara. Profesor Mbah Tolhah itu. Ya. Kalau santri sebutnya Mbah Tolhah. Mbah Tolhah. Mungkin kalau di akademisi Prof. Tolhah itu. Ya. Karena Mbah Ali juga kalau catatan saya itu di tahun 1955 itu sebagai anggota konstituen Munas Watu Congol menentukan beliau itu di Magelang sekitar 1955. Terus 1952 NU kan keluar dari Masumi tuh, gejolak itu. Jadi 1973 Orde Baru Kecamuk itu. Nah, di tahun 1975 Mbah Ali sebagai Rois Suriah PWNU Yogyakarta. Itu
jadi menantu. Tika Serang kenal di Tika kerja sendiri waktu itu di Ali Maksum. Mbah Ali, Mbah Abdul Qadir, Mbah Afandi. Tika Serangga ini yang ngurusi pesantren ya hikmah di NU. Makanya kaitannya kuat. Di NU juga ada, ngopeni pondok juga. Ya, gitu. Untuk seperti itu juga tugas yang sangat berat. Berat. Pastinya, Mas. Ngopeni organisasi, Rekoso. ngopeni pondok ya. Ya. Itu catatan saya. Dan kita tahu sendiri beberapa tokoh-tokoh NU ya gemblengan kerapia. Gemblengan kerapia itu. Kalau kita bicara secara perkiaian ya dzuriyah ada Mbah Warsun, ada Mbah Zainal. Itu kan juga ikut hikmah di NU. Tidak tertinggal pesantrennya. Terus kalau muda-muda ya kayak ada Pak Said Akil pernah di Krapia, nyantri Ngang Sukaweruh. Pak Masdar Katib Am kemarin yang isi hall, Gus Yahya. Terus Pak Yudian Wahyudi ya sekarang di BPIP. Terus ada Pak Asad Ali yang di Wakabin. Terus ada ini siapa? Menteri luar negerinya Arab, Pak Agus Maftoh Al-Mudabisin. Itu juga pernah ditempa di Krapia. Seperti itu. Masya Allah sekali ya Kang Anwar. Cerita yang disampaikan Kang Anwar tadi, beliau sangat memberikan apa ya, mampu menelurkan orang-orang hebat yang hari ini mewarnai Indonesia, termasuknya Pak Said Akil, termasuknya juga Gus Dur juga pernah nyantri di sini. Masya Allah sekali. Gus Dur seorang presiden nyantri di Krapia, luar biasa itu Krapia ya. Juga Pak Rektor UIN itu Pak Yudian, luar biasa juga. Jadi sosok Mbah Ali itu kalau saya membaca dari cerita dan sejarah-sejarahnya itu ya kagum, rindu dan pengen ketemu gitu loh. Tapi sayangnya gini Kang Anwar, ya termasuknya saya dan teman-teman itu kan masuk di Krapia ketika sudah pasca eranya Mbah Ali itu tuh. Jadi nggak bertemu langsung. Akhirnya kan kita ya sangat enak-enakan, nyantai, rebahan ya biasalah kaum milenial seperti itu ya, menikmati gadget. Apalagi ya memantau perkembangannya pesantren itu, memantau perkembangan dalam saja loh, itu melalui grup WhatsApp itu. Mau sowan sekarang itu, Bu Nyai ada enggak? Pak Yai ada enggak? Nanyanya sama di dalam. Oh iya itu. Sekarang kan seperti itu. Lah, dulu di zaman Bali pernah enggak kayak gitu itu Kang Anwar? Jadi Mbah Ali sebagai sosok yang istimewa, ya mempunyai pengaruh yang tinggi ya, nggak sepandang terus, nggak tegang terus gitu kan, tapi ya tetap ada slownya. Dan bahkan beberapa cerita itu guyonannya banyak. Salah satunya terkait elektronik gitu. Saya keinget anekdot atau bisa dikatakan cerita lucu. Waktu itu ceritanya judulnya itu Mbah Ali sebagai wali elektronik. Wali elektronik. Gitu. Iya bicara elektronik sebagai milenial tadi ya. Wali elektronik. Seingat saya gini ceritanya, Mas. Mbah Ali dulu kan tokoh nasional dan masyhur di mana-mana, banyak yang sowan. Nah, dulu yang sekarang mungkin teman-teman tahu antara Munawir Ali Maksum itu dulu tuh jadi satu ya. Pondok Krapia itu. Nah, di setiap komplek itu ada soundnya nyambung. Kalau ada mic kayak gini di pengumuman yang dapat wesel lah, itu dengar semua itu. Dengar semua. Yang sedang belajar, yang sedang dengar semua. Bahkan di ruang tamu. Nah, gitu. Nah, kecerdasan Mbah Ali di ruang tamu di bawah sound itu dikasih mic yang nyambung langsung ke kamarnya Mbah Ali. Nah, iya. Ketika tamu kan nunggu Mbah Ali yang bisa disowani, nunggu dulu di ruang tamu. Ya namanya tamu itu macam-macam. Terus nyeletuk karena waktu itu siang atau agak panas gitu. Wah, nunggu ngene kalau sambil nunggu sambil minum es ya enak ini. Gitu. Ngelenyok gitu. Nah, karena tamu itu berbicara kayak gitu di ruang tamu, kan kedengeran ada mic-nya yang nyambung ke
dalem di kamar Mbah Ali. Nah, Mbah Ali perintah anak dalem untuk beli es disuguhkan ke tamu. Wah, langsung nggak selang lama setelah tamu itu ngomong kayak gitu, datang es. Kaget tamunya tuh. Kan? Baru ngomong kayak gini, wah Mbah Ali wali jangan-jangan ini. Wah, tamu yang satu ngomong, ya ini enak juga ini kalau udah ada es, ada gorengannya ini. Wah gitu. Munda. Mantap gitu. Ada apa jenenge? Ngelunja. Sama Mbah Ali turuti juga. Utusan dalem untuk nyuguhkan gorengan. Nah, disitulah para tamu itu kagum dengan kewalian Mbah Ali. Waktu ketemu Mbah Ali matur bahwa kok bisa Pak Yai, Kiai Ali, kok Kiai Ali tahu padahal nggak di lokasi, nggak di ruang tamu. Setiap apa yang kita omongkan kok langsung nggak selang lama kok langsung datang. Iya, di situ bawah sound saya kasih punya saya gitu loh. Ini keunikan Bali. Tadi tokoh tapi ya nggak sepaneng terus, santai gitu. Santai. Bahkan ngadepin santri, tamu tuh santai. Dengan santainya seperti itu. Jadi dulu juga saya pernah mendengar itu Kang Anwar. Ada anekdot juga ketika ada segerombolan santri malam-malam gitu kan. Malam-malam ada nggak jauh dari dalam Mbah Ali itu ada pohon kelapa. Malam-malam pengen degan. Ya. Nah, santri biasa kan cari warna baru, cari suasana baru gitu kan. Nah, santri itu kan menyifati miliknya Pak Yai itu kan nguli marido. Ngilmu wae diwek apa meneh ming degan ngono kuwi lho. Sampai hari ini kayak ngono kuwi. Nah, bentuk tabarukannya. Lah iya. Ya semoga-moga ngono. Lah, suatu ketika si gerombolan santri ini menuju pohon kelapa tersebut, membuat dibagi tugas, satu menek, yang satunya di bawah jagain kalau barangkali Mbah Ali teko. Beberapa menit kemudian kok ternyata ada kresek-kresek sosok. Lah si santri yang bawah kan tahu kalau itu Mbah Yai Ali. Langsung terbirit-birit lari. Oke. Lah terus Mbah Ali dengan santainya nyoloki nyenteri yang manjat itu. Lah yang santri di atas itu muring-muring. Kandani aja nyenteri malah nyenteri. Enggak nyadar kalau yang dimarahi itu ternyata Mbah Ali. Oke. Udah, ya dengan tawadhu yang Mbah Ali kan. Ya Mbah Ali kan berlalu begitu saja. Besoknya pas ngaji diceluk. Sapa ya wingi ya? Mambengi sing menek degan. Ngene nang dalem tak opaya ngono kan. Yes ngono. Santai terus ya enggak begitu menghadapi santri-santrinya kalau ada fenomena kenakalan gitu. Ya macam-macam. Santri-santri kan ya macam-macam. Kayak sampean juga gitu. Iya. Mungkin termasuknya ya saya juga. Aneh-aneh gitu. Jadi dinamikanya sangat unik. Ya siapa ya sosok seperti itu kalau nggak rindu kepada beliau kan gitu. Jadi setelah tadi Kang Anwar juga menceritakan bahwa Mbah Ali mencetuskan beberapa mampu menelurkan beberapa tokoh-tokoh yang hari ini menjadi orang-orang hebat, termasuknya beliau kan sang maha guru yang masyhur sebagai guru yang membuat peradaban sampai hari ini. Keilmuan beliau masih bisa diwarisi oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, termasuknya di NU itu. Nah, seperti hal tersebut kan menunjukkan bahwa beliau ini sosok yang egaliter kan Mas ya, membumi dan kosmopolitan gitu. Nah ini menurut Kang Anwar sebagai ketua kaderisasi pengurus pusat IPNU, ini pola asuh dan pengkaderan yang bisa diadopsi dari pola pikir Mbah Ali yang sedemikian itu apa yang bisa diadopsi untuk anak-anak sekarang ini? Kalau pola mengadopsi ya pola egaliter pasti relevan sampai hari ini kan. Apalagi karakter milenial. Sebelum terkait pola tadi, mungkin teman-teman hari ini banyak lah gadget dan sebagainya, akan tetapi tetap sowan-sowan ke kiai-kiai, ke murid-murid Mbah Ali dulu, tanya-tanya ke tokoh-tokoh
untuk menggali haliyahnya Mbah Ali. Mbah Ali dulu kayak apa dan sebagainya. Enggak cuma lewat Google dan sebagainya. Terkait pola egaliter yang sampai hari ini tetap relevan di milenial. Anak-anak muda pasti nggak mau otoriter, nggak mau. Dia mainnya tetap dirangkul, dimong gitu. Saya ingat polanya Mbah Ali kayak gini. Waktu itu kan Mbah Ali sudah sebagai sosok yang masyhur di mana-mana, sebagai rois am dan sebagainya lah. Kan pasti banyak tamu. Salah satunya ya para pejabat. Nah, sowan di dalam beliau. Biasanya para pejabat itu kalau sowan masuk rumah itu nggak mau lepas alas kaki, nggak mau lepas sepatu. Begitupun waktu sowan Mbah Ali. Makanya sowan Mbah Ali masuk dalam tetap pakai sepatu. Tetap Mbah Ali diem, kalau nggak diingetin takut nyinggung dan sebagainya. Nah, kemudian setelah tamu itu pamit, nah dalam yang nyuguh dan yang beberapa di komplek kan tahu bahwa tamunya tadi nggak melepas sepatu waktu masuk dalam. Nah, Mbah Ali polanya gini, Mas. Can dalam diundang, Kang. Mau ngerti, tahu santri saya. Tahu tamu saya gitu. Tahu Pak Yai? Mau tadi itu waktu masuk dalam sini dilepas gak sepatunya? Enggak Pak Yai. Terus menurut sampean? Ya kotor itu. Oh kotor. Terus kalau kotor ya baiknya disapu terus dipel itu Pak Yai. Oh gimana kalau sekarang kita ngepel? Jadi Mbah Ali perintah dengan pola kayak gitu, yang diperintah nggak ngerasa diperintah. Ya pola-pola kayak gitu masih relevan sampai hari ini. Itu pola Mbah Ali. Selain dengan pola keilmuan, pengajaran, sorogan, terus Bandungan dan sebagainya, pola-pola keseharian itu pasti relevan. Haliyahnya beliau gitu. Masyhur di mana-mana. Makanya sebagai santri sowan-sowan, sergap sowan silaturahim. Mungkin kalau pandemi ya tetap jaga jarak dan sebagainya. Akan tetapi spirit sowan, spirit menambah wawasan keilmuan di guru-guru kita, di alumni yang lebih dulu dari kita, senior kita, pasti banyak haliah yang belum kita tahu. Nah, ini baru sekelumit dari haliah beliau yang bisa kita teladani hari ini. Bahkan untuk pengadilan di berbagai OKP ataupun organisasi anak muda. Termasuknya seperti tawasul itu tadi. Tawasul itu untuk pola kaitannya dengan silaturahim. Tawasul apa, memberi hadharah kepada guru-guru. Itu gimana Kang Anwar? Ya baik. Tawasul itu kan ya ajaran kita, ajaran ulama-ulama kita. Artinya ketika kita belum sempat sowan kepada beliau, terus kemudian kita kirimkan Fatihah. Seperti itu. Kalau bisa setiap habis sholat Mas, ya bentuk makasih kita. Jadi kalau dulu Mbah Zainal Abidin Munawir Allah yarham itu, Fatihah itu kalau boleh diibaratkan uang, kalau katakanlah satu Fatihah 100.000, jadi logikanya tidak seperti uang. Kalau 100.000 uang kan dibagi 5 20 ribuan semua. 20.000. Kalau Fatihah enggak, kalau Fatihah itu 100.000 dibagi orang 5, ya 100.000 semua. Itu Fatihah. Makanya kepada guru-guru kita, orang tua kita, ya diurut dari para nabi, malaikatul muqarrabin dan sebagainya, tawasul hadharah itu, dan kadang pada diri kita sendiri di Fatihah. Biar nyantrinya kita, gerak kita, hikmah kita itu diridhoi Allah gitu. Tawasul pada kekasih-kekasihnya gitu. Sebagai lantaran untuk mengakrabkan tali silaturahim kita ya. Ada ikatan batin lah seperti itu. Menarik sekali ya Kang Anwar. Kalau kita melihat murid-muridnya Mbah Ali yang dulu pernah nyantri di Krab, ya yang hari ini beliau menjadi orang-orang hebat dan tentu sangat mewarnai Indonesia ini Kang Anwar ya. Ya, pasti kan bicara pola asuh dan sebagainya. Di pengadilan NU pun tetap mencakup minimal 3 hal. 3 hal.
psikomotoriknya, afektifnya, kognitifnya itu harus ya. Ya, entah berdasarkan taklim muta'alim, entah berdasarkan wadhaiful muta'alimnya Mbah Zainal, ataupun kitabnya Mbah Hasyim. Jadi pola pengkaderan, pola keilmuan itu sifatnya piramid. Jadi jadi dari banyak mengerucut ke atas. Kalau bicara kader nanti berbicara istilahnya seleksi alam. Dari yang kelas katakanlah tahapan 1 20 orang, nanti ya tinggal 15, naik lagi tinggal 10, tinggal 5. Nah itu seleksi alam. Keilmuan pun sama. Nanti pada mengkerucut ke atas ya mengetahui la ilaha illallah itu. Jadi makanya sebagai santri yang ditempa oleh para ulama, kita harus mempunyai giroh yang tinggi, baik dari sisi keilmuan dan hikmah, baik di organisasi maupun pada umat. Seperti itu. Sebelum masuk ke situ Kang Anwar, jadi ketika menceritakan Mbah Ali dulu pernah seorang tokoh dan menelurkan orang-orang hebat hari ini, dan beliau ini kan egaliter, membumi kosmopolitan gitu tuh. Nah, menurut Kang Anwar ini sebagai ketua kaderisasi PP Hipnu, pola asuh dan pengkaderan yang bisa diadopsi dari pola pikir Mbah Ali sendiri yang sedemikian itu bagaimana? Sepemahaman saya dengan pola Mbah Ali, pasti ilmu-ilmu fardu ain itu harus kokoh dulu. Kokoh dulu dari ilmu-ilmu fardu ain ini, dan baru di ilmu-ilmu sayap, ibaratnya sayap dari ilmu-ilmu kayaknya tambahan pendukung. Jadi pondasi awalnya itu ditelateni dulu. Syariatnya kudu mateng dulu ya. Syariatnya mateng. Makanya kalau mengakomodir egaliter pasti relevan di sampai hari ini relevan. Jadi apalagi teman karakter milenial itu nggak bisa pakai pola otoriter gitu-gitu, kurang masuk. Ya pokoknya egaliter, apalagi karakter milenial hari ini. Kalau bisa diakomodir hari ini, apalagi di pengkaderan, jadi menerapkan keilmuan yang harus dikuasai dulu, ilmu-ilmu dasar, baru pengembangan. Agama nggak bisa ditaruh belakang, pasti di depan. Fardu ainnya itu seperti apa aja itu ya? Seperti kayak dalam bicara kita kerapya, ya tajwid goribnya gitu-gitu ya harus selesai dulu. Caranya wudhu, caranya sholat. Kita tidak bisa menyepelekan itu. Bullshit lah kita berbicara negara, berbicara transnasional dan sebagainya. Kalau itu gak dadi. Awudune wae orang bener. Ya wudune wae orang bener. Ngono gitu-gitu loh. Urus awak dhewe orang bener, orang ngurus negara. Sok-sokan gitu. Jadi hal-hal yang sangat fundamental itu ya seharusnya kita tempa dulu ya. Ya. Dan itu yang kemudian dulu orang-orang yang hari ini mewarnai Indonesia, yang beliau pernah menempa di Kerapia, ya jadi muridnya Mbah Ali, yang hari ini sangat bisa menjadi suri tauladan Mas ya. Ya, karena hari ini miris Mas. Dalam arti gini, entah baik aktivis internal NU sendiri, anak-anak muda pastinya, itu berbicara ikut arus pemikiran dan konsepnya itu udah miris, nggak hati-hati dalam memilih bahan bacaan, siapa pengarangnya nggak dibaca. Banyak hal pengaruhnya dari lingkungan, terus kampus dan sebagainya. Saya sering menegaskan bahwa ayo dijogo salate, ayo didongakno guru-gurune awak dhewe. Baru kemudian lanjut tempaan bahwa karena saya di Hipnu bagian dari NU, saya menjelaskan bahwa NU gitu kan, NU saya taruh tengah gitu, dengan nilai-nilai keaswajaannya, tawaso, tasamo, itidal, itu-itunya. Ini akan menjadi pisau bedahnya nanti, karakternya gitu, menjadi karakternya nanti. Nah, kalau ditarik ke atas, ada Asy'ariyah, Maturidiyah gitu. NU adalah aswaja an-nahdiyah gitu, biar untuk membedakan aswaja lainnya. NU aswaja an-nahdiyah, kita tarik ideologinya ada Asy'ariyah, Maturidiyah, banyak nanti atasnya. Terus yang bawah saya kasih coretan
kiri, geng-geng kiri, kayak Marx, Lenin gitu. Terus ya segitu gitulah tokoh-tokohnya, pokoknya. Yang sebelah kanan saya kasih Muhammad Abduh, ya Rosid Ridho, terus siapa yang masyhur lagi itu Albana, gitu-gitu. Nah, saya lingkari itu dan Asy'ariyah Maturidiyah di atas. Saya jelaskan bahwa kamu sebagai anak muda NU, oke, silahkan baca Marx, Lenin dan sebagainya, Rosid Ridho, Muhammad Abduh, baca nggak apa-apa. Tapi sebagai pembanding, bukan sebagai laku. Karena apa? Marx, Lenin tidak punya sanad ke Asy'ariyah Maturidiyah. Oh gitu. Gitu. Makanya sebagai anak muda NU kita berbicara diri kita. Ini sudah di kepada siapa itu genah ya. Genah. Dadi cah santri itu ya karakternya ya tawaso, tasamo, tidal gitu. Dan itu menjadi pisau bedah dinamika sosial, dinamika umat. Sebagai santri kerapyak, sebagai anak muda NU, ada masalah di masyarakat, yaitu karaktermu itu nanti. Itu akan menjadi cerminan. Oh, iki santri ya kayak ngene iki. Gak gampang langsung nyalahno, apalagi mengkafir-kafirkan. Gitu-gitu. Nanti efeknya di situ. Nah, pola moderat, pola seperti itu ya perlu ilmu. Perlu cerdas, perlu ilmu, perlu sinau. Makanya kalau kita bicara mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin ya, faqih, memahami dalam agama. Iku maknanya kalau geng-geng gramatikal itu tajrid gitu itu. Tajrid ya. Jadi hal fi al akhor, jadi syai'in fi syai'in akhor gitu. Jadi dikit-dikit Mas Irwan. Enggak bisa instan. Seperti gini contohnya. Saya berbicara hari ini itu ya dari akumulasi beberapa buku yang saya baca, pengalaman-pengalaman saya. Enggak bisa langsung jeleng gitu, enggak bisa. Itu fakih, fakoha lagi saya gitu. Berarti itu ya sesuai dengan konsep ta'lim ya, sabarnya juga harus ya, mengulang-ulang bacaan dan sebagainya. Teman-teman yang hamilul Quran itu ya sering-sering deres fakoha fiddin kudu mutolaah ya, mutolaah, konco-konco kitab kudu sering mutolaah. Dan ya tahulah idealnya seorang santri. Jadi menarik Kang Anwar ketika kita bicara tadi apa yang disampaikan Kang Anwar bahwa santri kudu membeneri, kudu dandani apa yang menjadi hal-hal yang sangat fundamental sekali. Dia harus paham dengan apa yang harusnya dia tempa, hal-hal yang berbau syariat, kayak wudu, njuk sholat dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa membuka diri membaca realita yang sosial yang ada begitu. Ya, karena gini, Mas. Saya melihat fenomena bahwa hari ini tuh dinamika sosmed, ya kita tahu Instagram dan lain-lain itu nggak apple to apple. Jadi orang bodoh ngomentari orang alim. Ini dengan kebodohannya itu bahaya. Orang alim mau nanggapi ya ini bodoh, nggak nyampe kan, nggak makome kan, nggak sepadan, gitu. Hal-hal ini bahaya. Ini bahayanya bodoh ini. Jadi adanya perbedaan kita, ya kita di Indonesia tahulah beda karo konco, tonggo dan lain sebagainya. Itu kalau nggak cerdas, nggak pinter, nggak ilmune ombo, mutabakhir kalau bahasa ulama itu, nyegoro, itu akan bahaya, gelut. Itu sebabnya bukan masalah cewek, iya masalahnya dia itu goblok. Iya. Stock of knowledge-nya agak kurang. Iya, iku teke ngancing. Hal yang seperti itu. Iya. Jadi dia ketika membaca realitas sosial tuh harus responsif gitu ya. Perlu kejelian. Dan perlu kecerdasan. Makanya khairunas anfa'um linnas sebagai seorang santri itu ya pengen secara luas kebermanfaatannya ya dengan ilmu. Ilmu itu kalau kita ketakdir kere, ilmu ya sebagai harta kita. Harta ya. Kalau kita tertakdir kaya ya sebagai hiasan kita, pepaes kita. Ilmu orang yang alim pasti akan diangkat. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama, jawabnya ngalim.
Oh, berarti Loh masuk iya, pinter, iya aku tuh cerdas. sebelum pinter di kader kudu jadi pinter dulu berarti kan gitu ya. Iya, ya sembari berjalan nambah asal jangan berhenti belajar terus. Menarik Kang Anwar itu ketika kudu pinter, nah kudu ngeno, berarti dia harus banyak apa namanya ya referensi yang dibaca terlepas dari apa yang terjadi di Indonesia sendiri juga tentunya dia harus membuka diri membaca realita yang ada di saintro dunia seperti itu ya. Iya. Karena nggak bisa cuma rebahan-rebahan aja. Kita termanjakan dengan dinamika hari ini. Saya sendiri sama. Daripada mutolaahnya ya banyak malasnya. Hari ini sebagai santri, sebagai anak muda NU ya harus ya mengharuskan diri sendiri untuk rajin-rajin belajar, membaca buku, diskusi, melihat realita. Enggak cuma ngegame, pacaran, ambiar gitu. Jadi ya oke lah dinamika ditinggal rabi gitu. Oke gitu lah. Akan tetapi oke bro, itu sebagai pengalaman gua gitu. Ya, kudu bangkit. Ya. Yang bisa ya kamu sendiri. Orang lain faktor keberapa? Faktor pendorong ya. Kalaupun dia peka dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Aneh. Yang bahayanya gini Mas Ivan. Kalau seorang pendukung itu tidak paham cara mendukung, nah itu bahaya itu. Bahaya juga. Bahaya. Sok-sokan. Sok-sok. Karepe membantu, karepe memperbaiki, jebol ngerusak. Kan naudzubillah. Bagaimana bisa tahu ini memperbaiki dan ini memang jalan yang benar dan baik? Kan dengan ilmu pastinya. Bisa membedakan mana batil, mana yang hak. Itu kan dengan ilmu. Niscaya sekali kalau orang yang berilmu kan Anwar ya. Siap. Jadi kalau misalnya tadi melihat di apa realita yang sedemikian, dinamika yang anak muda mungkin apa sangat nyaman sekali dengan rebahannya. Menurut Kang Anwar ini sebagai santri kerap ya, apa sih sebetulnya laku hikmah dari para masyayikh kepada Nahdlatul Ulama yang bisa kita teladani hari ini? Ngaji, maksudnya dalam belajar terus dan sebagainya kaitannya ngaji. Dan ngajilah gitu. Ngajilah, ngenulah dengan riang gembira. Seneng. Kalau contoh kalau kita melakukan hobi kita pasti melakukan dengan enjoy, dengan asik. Entah ada feedback baik atau enggak, kalau itu kita asik pasti asik-asik aja, enggak kakean sambat. Menarik kan Anwar ketika kita bicara soal bagaimana seorang pemuda harus bangun, harus bangkit, enggak apa namanya enjoy dengan rebahannya. Jadi harus bangkit melihat fenomena yang ada dan ngopeni apa yang menjadi kewajibannya dia begitu ya. Nah, harus bahagia terlepas gitu. dari itu kan Anwar. Jadi ketika kerja peradaban apa yang sebetulnya seorang santri ini harus dilakukan di zaman kiwari ini, di zaman now? Ya seperti yang kita lakukan ini Mas. Hiasi konten-konten sosmed hari ini dengan konten-konten kreatif, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang benar, konten-konten yang baik. Karakter-karakter santri, dialog-dialog keilmuan gitu. Hiasi dengan itu. Para santri harus ngiasi itu. Karena eranya hari ini berbeda. Jadi apa ya? Ikut mewarnai kontestasi dalam bersosmed, bermedia, YouTube dihiasi dengan, jadi nggak mendominasi hal-hal yang cenderung tercela. Jadi sederhananya gini, Mbah Fir'aun itu tetap buat regenerasi, Mbah Musa alaihissalam tetap regenerasi. Mereka apa? Beliau juga mempunyai orang-orang. Iya, kita harus melanjutkan. Iya, kita harus ikut mewarnai kebaikan di dunia maya ini yang hari ini dengan setan gepeng gini ini. Apa yang nggak bisa? Berita di Amerika kita bisa akses langsung. Nah, dan itu sebagainya. persoalannya ketika teman-teman muda termasuk saya juga kadang ya lebih sering juga sih Kang Anwar. Jadi lebih nyaman dengan rebahan, kita bisa melihat kita bisa melihat dimanapun, kita bisa melihat apapun di situ, kita bisa rebahan dengan santai, kita juga bisa melihat dunia lewat gadget seperti itu loh. Nah itu sebetulnya
teman-teman muda juga termasuk apa namanya, teman-teman muda ya sekarang itu lebih menikmati itu. Lalu bagaimana problem yang seperti itu harusnya diatasi gitu tuh? Ya gerak, makanya gerak buat suatu hal, do something. Kita kalah di beberapa segmen, bahkan terdominasi yang tidak baik. Hari ini belum era anakmu, cucu-cucumu, dinamika sosialnya kayak apa, ya harus visioner. Makanya kalau kita turu, jangan-jangan yang lain melayu gitu-gitu loh. Aduh ya. Nah, makanya dioyak, ayo dioyak dengan konten-konten kreatif, konten-konten gotong royong antar pesantren ini dengan pesantren ini, antar OKP ini dengan OKP ini. Ayo gotong royong, ayo bareng-bareng sing apik, bareng-bareng sing benar gitu loh. Meskipun eranya kolaboratif, tapi ya tetap kompetitif. Kita juga Karena kebaikan kejahatan itu ya gitu. saling kompetisi juga. Iya dong. Nggak cuma kamu dengan rival mendekati cewek satu, tapi kebaikan dan kebatilan, yang hak yang batil itu ya kompetisi gitu. Makanya sing tenanan, ayo tenanan. Ketika aku malas, aku ingatkan gitu. Kalau sampean malas, saya ingatkan. Sama-sama Saling support, saling sinergi gitu. Sinergi ya. Sama-sama santri, sama-sama anak muda NU. Wah, menarik sekali Kang Anwar ini. Ketika tadi anak-anak muda juga harus bangun, harus bangkit. Ketika temennya sudah melayu, jangan-jangan kita yang terbang ini ketika mungkin suatu saat bisa begitu. Yeah. Karena kecanggihan teknologi ini hari ini sudah sangat melejit sekali perkembangannya ya. Nah, mungkin harapan besar dari Kang Anwar sendiri untuk teman-teman muda ini harusnya bagaimana ini? Hal yang sangat mendasar harusnya dia lakukan untuk teman-teman muda NU terutama. Ya, kita tahu di 2019 akhir masuk 2020 pandemi, dan di awal tahun 2021 banyak bencana dan sebagainya. Indonesia berduka, Covid belum selesai, bencana banyak di mana-mana. Saya berharap pada diri saya sendiri dan berharap pada teman-teman yang lain bahwa ayo optimis. Menata masa depan ini ayo optimis bahwa dunia ini tetap berjalan, peradaban ini tetap berjalan, waktu ini tetap berjalan. Ayo optimis, ayo tempa diri kita. Individu saya akan saya tempa dengan beberapa hal pastinya. Sampean harus menempa diri. Kualitas kita ayo gitu. Karena nggak tahu ke depan kita tantangannya kayak apa. Amunisi kita harus, lumbung-lumbung ini harus terisi gitu. Nggak bisa saya sendiri mas, karena ayo bareng-bareng. Harapan saya tempa diri dan tetap optimis untuk menatap Indonesia masa depan. Baik, sangat singkat, padat dan syarat dengan makna Kang. Mungkin ada closing statement ya Kang Anwar ini. Kalau closing statement saya di mana-mana mas, antar pulau gitu-gitu ya. Ya doanya sampean itu. Antar pulau, antar provinsi, antar kota gitu. Hidup saya di jalan mas. Saya niati kampanye sholat. Kampanye sholat. Karena imaduddin itu fundamental, itu yang penting agama, gitu. Ya. Nek gak sholat gak usah lah ning NU. Gitu. Makanya closing statement saya ya tetap jogo sholate dan dongakno guru-guru nih, guru-guru awak dhewe. Sholat tadi penting juga, terus kita juga mendoakan guru-guru yang ya sebagai terima kasih kita yang pernah mengajarkan bahkan alif ba ta dan beberapa keilmuan ini. Bagaimanapun beliau-beliau ini sebagai pelanjut estafet dari keilmuan para ulama-ulama dulu, dan terutama ketika kita berada di NU juga sebagai pelanjut estafet perjuangan dari Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan para tokoh-tokoh NU yang lain gitu. Jadi harusnya banyak disyukuri Kak Anwar ya. Iya dong. Baik, terima kasih Kak Anwar atas semua wejangannya, semua kata yang luar biasa ini, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan bisa hadir di studio Al-Munawwir TV. Pemirsa Al-Munawwir TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda pada podcast kali ini.
Semoga kita semua bisa mengambil intisari dari apa yang kita sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.